Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa tabi'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kita iman dan keyakinan kepada Allah. Kita memohon pertolongan atas segala urusan dunia dan agama, dan atas kehendaknya pula pada kesempatan kali ini saya bisa menyampaikan materi dalam rangka menyelesaikan tugas mata kuliah kewirausahaan. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmatnya, dan kita nantikan sahabatnya di yaumul qiyamah. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih pada pihak dari kampus IPB Rizkina. Yang pertama kepada Bapak SM Zulkifli Eskom MM selaku Direktur Utama IPB kampus IPB Rizkina, dan Bapak Muhammad Adari Adiguna SST selaku kepala di bidang akademik IPB Rizkina beserta staf jajarannya, dan Bapak Armin ST serta dosen-dosen di kampus IPB Rizkina yang saya muliakan, dan juga kepada kedua orang tua saya beserta saudara-saudara saya yang tercinta. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa IPB Rizkina yang selalu memberikan dukungan moral serta masukan-masukan kepada saya, baik sehingga saya bisa menyelesaikan tugas ini dengan maksimal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Solhan. Saya salah satu mahasiswa IPB di kampus IPB Rizkina Cikarang, Bekasi. Saya jurusan teknik komputer, dan saya mengambil kelas karyawan karena selain sebagai mahasiswa aktif di IPB Rizkina, sekarang saya juga salah satu pekerja atau karyawan perusahaan jasa, dan jabatan saya sebagai desainer grafik seperti desain kartu nama, brosur, expander, dan lain-lain. Itulah pekerjaan saya sehari-hari hingga saya bisa belajar di IPB Rizkina, dan alhamdulillah dengan seizin Allah yang bisa meneruskan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi khususnya di kampus IPB Rizkina, karena kampus IPB Rizkina kampus yang fleksibel, kampus yang bisa mengatur waktu, terus bisa tidak mengganggu aktivitas kerja saya, dan biaya terjangkau, lebih murah. Dan itulah IPB Rizkina yang terletak di Cikarang, terutama dekat Mall Sentra Cikarang. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kewirausahaan, bagaimana berwirausaha menurut Islam dan juga menjadi entrepreneur seperti ala Rasulullah SAW. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan tentang apa sih kewirausahaan itu. Pada dewasa ini istilah kewirausahaan atau entrepreneurship semakin populer di berbagai kalangan, bukan saja di dunia bisnis, akan tetapi di berbagai bidang pekerjaan dan profesional, termasuk di birokrasi, sehingga muncul istilah kewirausahaan birokrasi. Di Indonesia istilah kewirausahaan mulai populer di saat Indonesia mulai melakukan pembangunan ekonomi secara serius sekitar tahun 70-an. Dan kewirausahaan berasal dari kata wirausaha atau bahasa Inggrisnya entrepreneur, yang dalam percakapan sehari-hari sering dipadankan dengan kata wira swasta. Wira swasta sendiri terdiri dari kata wira atau
atau sta, yang artinya wira berbudi luhur atau gagah, utama, berani, teladan, dan swa artinya sendiri, dan sta berdiri. Dan kata ilmuwan atau Webster memberikan pengertian bahwa wirausaha adalah seseorang yang mengorganisasi, mengelola, dan memikul menanggung resiko suatu usaha atau bisnis. Sementara itu, Geoffrey Merritt menyatakan bahwa wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan daripadanya. Sedangkan Collins atau Moore menyatakan bahwa wira swasta dikenal sebagai seseorang yang telah menciptakan suatu ketiadaan menjadi suatu kegiatan usaha. Dengan memperhatikan pernyataan-pernyataan yang tadi saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa wira swasta adalah seseorang yang tangguh, yang memiliki sifat-sifat keutamaan, keteladanan, dan keberanian dalam mengambil resiko yang bersumber pada kemampuan diri sendiri. Selanjutnya, jika kata wirausaha ditambah awalan ke dan di akhiran an, berubah menjadi kata sifat yang menggambarkan semangat dan sikap hidup, perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani, menciptakan, dan menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk, baru dengan menerapkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Landasan wirausaha adalah seorang pribadi unggul yang dicapai melalui sebagai ujian. Artinya, untuk menjadi seorang wirausaha yang tangguh diperlukan keuletan, ketekunan, ketabahan, serta semangat yang tinggi. Semangat wirausaha telah ditunjukkan oleh ajaran Islam sejak 14 abad yang lalu, baik itu yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Beberapa keterangan seperti tersebut yang antara lain, dan carilah dari apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu atau kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Quran surat Al-Qassah ayat 77. Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Quran surat Al-Nashrah ayat 5-7. Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu beristirahat, dan menjadikan siang terang benderang supaya kamu mencari karunia Allah. Quran surat Yunus ayat 67. Dialah yang menjadikan malam bagi kamu sebagai bagian dan tidur ya, untuk beristirahat, dan dia menjadikan siang untuk berusaha. Quran surat Al-Furqan ayat 47. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubah sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Dan carilah duniamu seolah-olah kamu mau hidup selamanya, dan carilah akhiratmu seolah-olah kamu mau mati besok. Hadis Nabi SAW. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa setiap manusia diwajibkan untuk senantiasa berusaha dan bekerja dengan penuh semangat, ulet tekun, dan penuh keyakinan bahwa kalau dalam kemauan pasti ada jalan. Tanpa berusaha maka seseorang tidak mungkin dapat mencapai apa yang diinginkannya. Oleh sebab itu, hasil yang maksimal hanya bisa dicapai dengan kerja keras. Di samping itu, dalam mencapai sesuatu yang diinginkan tersebut perlu dilakukan dengan memanfaatkan waktu seefisien mungkin tanpa menunda-nunda pekerjaan. Artinya, apa yang kita bisa dilakukan saat ini, lakukanlah sekarang juga, jangan menunggu sampai hari esok. Dan keterangan yang saya sebutkan tadi menunjukkan kepada kita bahwa dalam mencapai sesuatu harus dilakukan sepenuh hati dan dengan keseimbangan antara lahir dan batin. Banyak orang berpandangan bahwa berwirausaha itu hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berbakat saja. Bakat kewirausahaan itu juga diperoleh dari keturunan dan pernyataan mengandung kebenaran. Akan tetapi terdapat bukti-bukti bahwa
kewirausahaan itu tidak cukup karena unsur bakat saja, akan tetapi juga dibentuk melalui lingkungan, pendidikan, latihan, dan pengalaman. Oleh karena itu, setiap orang mempunyai peluang menjadi seorang wirausaha dengan melakukan upaya tersebut. Ciri-ciri wirausaha yang berhasil, bagaimana sih ciri-ciri tersebut? Dan seseorang wirausaha adalah seseorang manusia tangguh yang memiliki karakteristik yang positif. Pada umumnya, dalam diri pada wirausaha yang berhasil memiliki profil dari ciri-ciri, yaitu memiliki motif berprestasi tinggi, dorongan kemauan yang kuat, kepercayaan diri, uang hanya sebagai ukuran keberhasilan, pengambilan resiko yang moderat, dapat menangani kegagalan, kebebasan, menggunakan waktu dengan efektif, mempunyai kepemimpinan inovatif, penuh akal, dan banyak sebagainya. Motif berprestasi tinggi artinya seorang wirausaha akan senantiasa berusaha untuk mencapai prestasi yang semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Hal ini artinya seseorang yang memiliki motif berprestasi yang tinggi akan mengupayakan prestasi terbaiknya yang bisa dicapai tanpa peduli dengan ada ataupun tidak adanya imbalan dari pihak lain terhadap prestasi yang dicapainya. Dorongan kemauan yang kuat sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan, karena kemampuan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan atau mencapai suatu tujuan sangat dipengaruhi oleh kemauannya. Semakin tinggi kemauan seseorang untuk mencapai tujuan, maka akan semakin tinggi pula kemampuannya dalam pencapaian tujuan tersebut. Dan semakin rendah kemampuannya, maka kemampuannya akan semakin rendah. Kepercayaan diri merupakan suatu panduan antara sikap dan keyakinan seseorang dalam pribadi dan hanya dapat dirasakan oleh yang bersangkutan dalam bentuk kemantapan hati. Kepercayaan diri ini bersifat relatif antara seseorang dengan orang lain, bahkan bagi seseorang untuk pekerjaan yang berbeda. Kepercayaan diri merupakan modal untuk mencapai tujuan. Jika kita ragu-ragu dalam menghadapi pekerjaan, sebaiknya jangan dilakukan, sebab keraguan ini merupakan pangkal kegagalan. Uang hanya sebagai ukuran keberhasilan, artinya uang tidak semata-mata menjadi tujuan dari pekerjaan yang dilakukan, karena memang uang hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Uang merupakan suatu konsekuensi dari suatu prestasi yang dihasilkan. Oleh karena itu, maka semakin banyak prestasi yang dihasilkan, maka akan semakin banyak uang yang diperoleh. Seperti diungkapkan di muka bahwa bekerja adalah kodrat manusia, sehingga seseorang wirausaha akan selalu berusaha sebaik mungkin dengan tidak terlalu berpikir besarnya uang yang akan diterima. Yang lebih penting bagaimana pekerjaan itu dan dapat diselesaikan sebaik mungkin dan memperoleh kepuasan dari apa yang telah dilakukannya. Pengambil risiko yang moderat. Seseorang wirausaha senantiasa menginginkan suatu keberhasilan, di mana keberhasilan tersebut diperoleh dengan menanggung risiko yang moderat. Artinya, tidak mengambil resiko terlalu menantang dan juga tidak terlalu mudah. Walaupun resiko yang besar menantang akan memberikan keuntungan yang besar, wirausaha tidak akan mengambilnya. Sebab jika gagal akan menimbulkan kerugian, dan kerugian itu akan besar. Begitu pula resiko yang kecil atau rendah, walaupun jika gagal hanya akan menimbulkan kerugian yang kecil. Akan tetapi jika berhasil, juga hanya akan memberikan keuntungan yang kecil. Oleh karena itu, wirausaha dalam menjalankan usahanya tidak mengambil resiko yang terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, dengan perhitungan yang matang. Dapat menangani kegagalan, menerima suatu keberhasilan akan dapat dilakukan siapapun. Tapi ketika kegagalan yang dihadapi, tidak banyak orang yang mampu menanganinya. Dalam kamus wirausahawan, tangguh tidak dikenal kegagalan, yang ada keberhasilan yang tertunda. Wirausaha akan senantiasa berpikir positif. Artinya, apabila suatu usaha yang dilakukan belum menghasilkan sesuai dengan yang diinginkan, maka akan menganggap bahwa itulah yang terbaik baginya.
Sebagaimana perumpamaan seorang anak kecil berusaha meraih sebilah pisau. Ternyata pisau itu tidak bisa dijangkaunya dan akhirnya keinginannya tidak terpenuhi. Padahal yang sebenarnya itulah yang terbaik bagi anak tersebut. Karena jika pisau itu dapat diraihnya, kemungkinan besar anak itu akan terluka. Seseorang berusaha tangguh akan mudah menerima dan menangani kegagalan yang menimpanya, di mana dari kegagalan tersebut akan memperoleh banyak hikmah. Paling tidak dari kegagalan tersebut akan diperoleh ke pengalaman yang akan digunakan sebagai pelajaran di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, dengan menggunakan pengalamannya, maka seseorang wirausaha tidak akan mengalami kegagalan yang sama untuk yang kedua kalinya. Sebab hanya orang tolol lah yang akan tersandung kedua kali oleh batu yang sama. Orang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang paling baik. Oleh karena itu, kalau seseorang wirausaha menderita kegagalan, maka yang akan kita dengar hitung-hitung beli pengalaman. Ini artinya jika kegagalan itu dimanage secara baik, maka akan menghasilkan banyak hikmah di masa yang akan datang. Keberhasilan dalam kehidupan seseorang, terutama wirausaha, menginginkan keberhasilan artinya tidak bergantung kepada pihak lain. Sudah barang tentu kebebasan ini baru dapat dicapai apabila memiliki kekokohan, sehingga akan mampu untuk mandiri, menggunakan waktu dengan efektif. Orang Arab mengatakan waktu adalah emas, orang Inggris mengatakan waktu adalah uang. Hal ini untuk menunjukkan betapa penting dan berharganya waktu. Saya menganggap bahwa waktu merupakan aset yang tidak ternilai dan memiliki karakteristik yang berbeda dari aset yang lain. Dianggap ini ternilai sebab sekalipun kita memiliki berbagai aset yang lain, tanpa tersedianya waktu maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Aset yang lain kalau tidak digunakan saat ini bisa ditabung untuk digunakan di masa yang akan datang, dan mungkin nilainya malah lebih besar atau bertambah. Sedangkan waktu apabila tidak digunakan maka kita tidak akan kehilangan untuk selama-lamanya. Kepemimpinan. Nah, seseorang wirausaha adalah seorang pemimpin. Ia selalu mengatur dan menggerakkan orang lain agar mereka mau berbuat sesuatu untuk mencapai tujuan atau kemampuan kepemimpinan. Seorang manajer tidak bisa berbuat apa-apa. Harus inovatif, kreatif, dan penuh akal. Seseorang wirausaha akan salah mencari cara-cara baru yang lebih baik untuk menyelesaikan pekerjaannya, dan selalu tidak puas dengan cara-cara yang ada walaupun sudah mudah, tapi akan senantiasa berusaha untuk menemukan cara yang termudah dan selanjutnya mudah menjalin hubungan. Rasulullah SAW bersabda bahwa silaturahmi itu dapat memudahkan rezeki. Segala aktivitas usaha hanya bisa dilakukan apabila seseorang bisa menjalin hubungan dengan berbagai para investor atau para pemilik dana. Untuk memperoleh bahan baku harus dapat membina hubungan dengan supplier. Untuk bisa menjual produk yang dihasilkan harus mampu menjalin dengan para perantara atau konsumen serta dan para stakeholder yang lainnya. Tanggapan terhadap saran, kritik, dan umpan balik. Kebanyakan orang tidak menyukai kalau dirinya dikritik atau ada yang memberi saran dan umpan balik. Ketika mendapat umpan balik tersebut, mereka segera mencari argumentasi untuk mendapatkan pembenaran akan tindakannya, ataukah bahkan segera mencari kesalahan dari kelemahan si pemberi umpan balik. Hal itu manusiawi karena pada dasarnya orang senang akan pujian ketimbang cacian, walaupun sesungguhnya yang punya dan wajib dipuji itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jika kita telusuri dalam kenyataannya, banyak orang jatuh karena terlalu banyak dipuji, dan banyak orang yang berhasil karena cacian. Pujian dan sanjungan yang terasa manis akan menabobokkan yang dipuji, sehingga mengubur keinginan berperi dan melakukan koreksi.
sedangkan cacian pikir dan berusaha keras untuk berprestasi. Oleh karena itu, kita harus berterima kasih kepada orang-orang yang senantiasa memberikan kritik kepada kita. Mereka lah yang memberikan kritik, berarti telah meluangkan waktunya untuk memperhatikan dan memikirkan kita yang kadang-kadang dirinya sendiri tidak dipikirkan. Sehingga mereka menemukan kekurangan kita dan menuangkan dalam bentuk kritikan. Banyak manajer yang untuk mencari kelemahannya dilakukan dengan menyewa konsultan yang bayarnya mahal. Sementara itu kita mengetahui kelemahan kita dari pengkritik dengan gratis, sehingga para pengkritik itu perlu kita pelihara agar mereka dapat memberikan kritik yang sifatnya membangun. Senang pada hal-hal yang mengandung tantangan, karena wirausaha memiliki motivasi berprestasi, sehingga senantiasa menginginkan hasil yang lebih baik dengan cara menetapkan target yang harus dicapai sedikit di atas kemampuannya. Nah, seorang wirausaha harus ulet, tekun, dan kerja keras. Seorang wirausaha akan gigih mengejar tujuannya sejauh kemampuan yang dimilikinya, seolah-olah nasibnya tergantung pada tujuan itu. Dia akan memperkuat kemampuannya dengan segala berkat, keterampilannya, dan perasaan, serta tidak mengenal lelah bahkan putus asa walaupun menghadapi hambatan-hambatan kegagalan sekalipun. Berorientasi ke masa, yaitu berorientasi ke masa depan. Wirausaha adalah seseorang futuristik. Dia akan memandang jauh ke depan. Dalam segala tindakannya senantiasa diarahkan kepada situasi yang berkesinambungan dan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang, serta tidak tertarik dengan keuntungan yang hanya akan dinikmati sesaat. Menetapkan tujuan secara jelas agar mudah melakukan evaluasi. Tujuan secara jelas dan terstruktur, dengan demikian maka setiap saat dapat diketahui sampai sejauh manakah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Mengambil keputusan, mengambil prakarsa inisiatif. Kita ketahui bersama bahwa segala sesuatu permulaan adalah sulit. All beginning is difficult. Kalau kita ibaratkan orang yang sedang belajar sepeda, maka pada saat mulai berjalan kecenderungan orang lebih untuk jatuh sangat tinggi. Akan tetapi setelah berjalan, maka kecenderungan untuk berjalan atau berlari dengan semakin kencang akan semakin besar. Hal yang sama juga berlaku untuk berusaha. Akan tetapi seorang wirausaha akan memiliki kemampuan untuk memulai. Fleksibel, artinya seseorang wirausaha tidak kaku dalam mencapai tujuan, di mana ini dia harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan dengan perubahan keadaan. Kita tahu bahwa lingkungan senantiasa berubah. Pepatah mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi kecuali perubahan. Oleh karena itu, kalau kita ingin eksis atau ingin berkembang, maka kita juga harus berubah, terbuka akan gagasan baru. Nah, bumi senantiasa berputar dan keadaan senantiasa berubah. Pepatah mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi kecuali perubahan. Oleh karena itu, agar bisa eksis, harus ada perubahan untuk menjadi seorang wirausaha yang berhasil. Tidak seperti yang harus memiliki seluruh ciri-ciri dari profil wirausaha yang saya sampaikan, tapi paling tidak memiliki nilai yang tinggi untuk beberapa faktor dominan dan selalu berusaha untuk mengembangkannya, serta mengurangi kelemahan-kelemahan yang dirasakan sebagai penghambat keberhasilan melalui pendidikan dan pengalaman. Nah, sebagai contoh dari wirausahaan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yaitu sang pengusaha dan investor tersukses. Sebagaimana kita ketahui, jumlah wirausahawan di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara maju di dunia.
Dari total penduduk Indonesia lebih banyak, hanya sekitar 2% saja yang berwirausaha atau sebesar 4,6 juta. Tentunya jumlah ini sangat kecil sekali jika negeri ini menginginkan penduduknya semakin kuat dan mandiri secara ekonomi. Negara-negara maju relatif memiliki persentase wirausaha yang relatif tinggi dari jumlah penduduknya. Persentase penduduk Singapura misalnya yang berwirausaha mencapai 7%, Cina dan Jepang 10%, dan total jumlah penduduk mereka, sedangkan yang tertinggi adalah Amerika Serikat sebesar 11,5 sampai 12%. Bagi para entrepreneur di Indonesia, tentu saja ini merupakan tantangan tersendiri untuk ikut berperan memajukan bangsa ini. Khusus bagi pengusaha dan investor muslim, terdapat nilai-nilai Islam yang perlu dipegang teguh dalam transaksi bisnis atau investasi bisnis. Dan investasi Islam hakikatnya adalah selalu memegang asas keadilan dan keseimbangan. Selain itu, juga telah dicontohkan aplikasi nilai-nilai Islam dalam mengelola bisnis oleh Nabi Muhammad SAW agar berhasil baik di dunia ataupun di akhirat. Nilai-nilai bisnis Islam telah menjadi tren baru dalam mengendalikan tujuan dan harapan ekonomi dalam jangka panjang, yang selalu mengedepankan kejujurannya, kepercayaannya, keadilan, profesional, dan komunikatif. Hal ini akan membawa spirit moral dalam bisnis sehingga melahirkan suatu bisnis ataupun usaha yang transparan. Nabi Muhammad sebagai pemimpin bisnis dan entrepreneurship dijelaskan secara gamblang di dalam buku Dr. Shafi'i Antonio dengan judul Muhammad SAW Super Leader, Super Manager. Buku tersebut menguraikan bahwa masa berbisnis Muhammad yang mulai dengan internship atau magang, business manager, investment manager, business owner, dan berakhir sebagai investor relatif lebih lama 25 tahun dibandingkan dengan masa kenabiannya, yaitu 23 tahun. Nabi Muhammad bukan hanya figur yang mendakwahkan pentingnya etika dalam berbisnis, tapi juga terjun langsung dalam aktivitas bisnis. Sang manajer. Nah, Nabi Muhammad sejak kecil, tepatnya saat berumur 12 tahun, Nabi Muhammad sudah diperkenalkan tentang bisnis oleh pamannya Abu Thalib dengan cara diikutsertakan dalam perjalanan bisnis ke Suriah. Pengalaman perdagangan magang yang diperoleh Nabi Muhammad dari pamannya selama beberapa tahun menjadi modal dasar baginya di saat memutuskan menjadi pengusaha muda di Mekah. Beliau merintis usahanya dengan berdagang kecil-kecilan di sekitar Ka'bah dengan modal pengalaman yang ada disertai kejujuran dalam menjalankan usaha bisnisnya. Namun Nabi Muhammad mulai dikenal di kalangan pelaku bisnis atau investor di Mekah. Dalam kurun waktu yang tidak lama, Nabi Muhammad mulai menampakkan lihainya dalam menjalankan usaha perdagangan. Bahkan beberapa investor Makkah tertarik untuk memecahkan modalnya untuk dikelola oleh Muhammad dengan prinsip bagi hasil, musyawarah, mudharabah maupun penggajian. Pada tahapan ini Muhammad telah beralih dan bisnis manajer mengelola usahanya sendiri menjadi investment manager mengelola modal investor. Nabi Muhammad memiliki modal besar dan kesempatan untuk ekspansi bisnis sehingga mampu menjangkau pusat perdagangan yang ada di Jazirah Arab. Kejujuran beliau dalam berbisnis sehingga dikenal oleh para pelaku bisnis sebagai Al-Amin menjadi daya tarik bagi kalangan investor besar untuk menginvestasikan modalnya kepada Muhammad. Salah satu di antaranya adalah Khadijah yang di kemudian hari menjadi istri pertama beliau. Di usia 25 tahun, usia yang masih relatif muda, Muhammad menikah dengan Khadijah, seseorang pengusaha sukses Makkah. Secara otomatis Muhammad menjadi pemilik sekaligus pengelola dari kekayaan Khadijah. Penggabungan dua kekayaan melalui pernikahan tersebut
tentunya semakin menambah usaha perdagangan mereka, baik secara modal maupun penguasaan pangsa pasar. Pada tahapan ini Muhammad sudah menjadi business owner. Setelah Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, beliau semakin gencar mengembangkan bisnisnya, mulai ekspedisi bisnis secara rutin di pusat-pusat perdagangan yang ada di Jazirah Arab. Beliau intens mengunjungi pasar-pasar regional maupun internasional demi mempertahankan pelanggan dan mitra bisnisnya. Jaringan perdagangan beliau telah mencapai Yaman, Suriah, Busra, Irak, Jordania, dan banyak. Menjelang masa kenabian berumur 38 tahun, di mana waktunya banyak dihabiskan untuk merenung, beliau telah sukses menjadi pedagang regional, di mana wilayahnya perdagangannya meliputi Yaman, Suriah, Busra, dan masih banyak lagi. Kehebatan berbisnis Nabi Muhammad bisa dilihat dalam sebuah riwayat yang menceritakan bahwa beliau pernah menerima utusan dari Bahrain. Muhammad menanyakan kepada Al-Ashad berbagai hal dan orang yang terkemuka serta kota-kota yang terkemuka di Bahrain. Pemimpin kabilah tersebut sangat terkejut atas luasnya pengetahuan geografis serta sentral-sentral komersial Muhammad. Kemudian Al-Hajj berkata, sesungguh Anda lebih mengetahui tentang negeri saya daripada saya sendiri, dan Anda pula lebih banyak mengetahui pusat-pusat bisnis kota saya dibandingkan apa yang saya ketahui. Muhammad menjawab, saya telah diberi kesempatan untuk menjelajahi negeri Anda, dan saya telah melakukannya dengan baik. Kunci sukses berdagang Nabi terletak pada sikap jujur dan adil dalam mengadakan hubungan dagang dengan para pelanggan. Itulah yang selalu dia tunjukkan ketika menjadi agen saudagar kaya. Siti Khadijah radhiyallahu anha yang kemudian menjadi istri tercinta untuk melakukan perdagangan ke Syria, Yerusalem, Yaman, dan tempat-tempat lain. Dalam perjalanan perdagangan itu, Nabi mendapat perolehan keuntungan di luar dugaan. Nabi menandaskan kejujuran dan agar menjadi hubungan yang baik dan terang kepada para pelanggan maupun mitra dagang. Prinsip Nabi, berdagang yang tak jujur meskipun sesaat mendapatkan keuntungan banyak, tapi pasti akan gagal dalam mengetahui profesinya. Karena itu beliau selalu menasihati sahabat-sahabatnya untuk melakukan hal serupa. Apalagi saat Nabi Muhammad umat di Madinah, praktek-praktek perdagangan yang mengandung unsur penipuan, riba, judi, ketidakpastian, meragukan, eksploitasi, pengambilan untung yang berlebihan, dan pasar gelap, beliau larang. Nabi juga mengelopori standarisasi timbangan dan ukuran. Nabi sangat memperhatikan kejujuran, sampai-sampai orang yang jujur dalam berdagang digarisinya masuk dalam golongan para nabi. Abu Sa'id meriwayatkan bahwa Rasulullah berkata, saudagar yang jujur dan dapat dipercaya akan dimasukkan dalam golongan para nabi, orang-orang jujur, dan para syuhada. Dalam urusan dagang, Nabi selalu bersikap sopan dan baik hati. Jabir meriwayatkan bahwa Rasulullah berkata, rahmat Allah atas orang-orang yang berbaik hati ketika ia menjual dan membeli, dan ketika dia membuat keputusan. Hadis riwayat Bukhari. Nabi juga menghindari sikap berlebihan dalam berdagang, seperti banyak bersumpah tentang hal-hal ini. Nasihat Rasulullah, hindarilah banyak bersumpah ketika melakukan transaksi dagang, sebab itu dapat menghasilkan penjualan yang cepat, lalu menghapuskan berkah. Nabi sangat memberi orang-orang yang dalam dagangnya menggunakan sumpah palsu. Beliau mengatakan pada hari kiamat nanti, Allah tidak akan berbicara melihat pun tidak kepada orang yang semasa hidup berdagang dengan menggunakan sumpah palsu. Hak-hak kelompok dalam transaksi. Dalam proses pertukaran barang dengan persetujuan antara kedua belah pihak, seringkali ada konflik. Untuk menghindari ini, Nabi telah meletakkan dasar bagaimana transaksi seharusnya terjadi
Ibnu Umar meriwayatkan dari Rasulullah, kedua kelompok di dalam transaksi perdagangan memiliki hak untuk membatalkannya hanya sejauh mereka belum berpisah, kecuali transaksinya itu menyulitkan kelompok itu untuk membatalkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan kedua belah pihak dalam transaksi perdagangan berhak membatalkan selama mereka tidak berpisah. Jika mereka berkata benar, menjelaskan sesuatunya dengan jernih, maka transaksi ini akan mendapatkan berkah. Tapi jika menyembunyikan sesuatu serta berdusta, maka berkah yang ada dalam transaksi mereka akan terhapus. Bukhari dan Muslim. Bila berpegang pada sekelumit teladan Nabi itu, mestinya umat Islam sudah menjadi bagian terdepan dalam penguasaan ekonomi dunia. Tapi sayangnya banyak ajaran Nabi dalam berdagang yang dilupakan. Kalau ingin perdagangan umat Islam semaju Singapura, mestinya prinsip-prinsip dagang Rasul tidak dijadikan kenangan, tapi pegangan. Kiat praktis berdagang menurut Nabi. Nah, penjual tidak boleh berbohong dan menipu barang yang akan dijual kepada pembeli. Nabi bersabda, apabila dilakukan penjualan, katakanlah tidak ada penipuan. Kepada para pelanggan yang tak mampu membayar kontan, hendaknya diberikan waktu untuk melunasinya. Bila betul-betul dia tidak mampu membayar, setelah masa tenggang pengunduran itu, Nabi akan mengikhlaskannya. Penjual harus menjauhi sumpah yang berlebih-lebihan, apalagi sumpah palsu atau mengelabuhi konsumen. Hanya dengan kesepakatan bersama atau dengan suatu usulan dan penerimaan antara kedua belah pihak, suatu bentuk transaksi barang akan sempurna. Nah, penjualan harus benar dalam timbangan dan takaran. Orang yang benar-benar membayar di muka untuk pembelian suatu barang tidak boleh menjualnya sebelum barang tersebut benar-benar menjadi miliknya. Nah, larangan-larangan melakukan transaksi monopoli dalam perdagangan, barang siapa yang melakukan monopoli, maka dia adalah pendosa. Tidak ada harga komoditi yang boleh dibatasi. Jika harga dibatasi, lalu tidak ada perusahaan dagang dan niaga, maka perdagangan dunia akan terhenti. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Rasulullah SAW telah menentukan indikator jual beli yang mabrur dalam sebuah hadis sebagai berikut. Jika penjual dan pembeli itu jujur dan transparan, maka akan diberikan dalam transaksinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemahaman yang untung tentang biografi kehidupan beliau akan menghindarkan terjadinya pemahaman yang sempit tentang diri Rasulullah. Banyak orang menganggap Rasulullah sebagai orang yang miskin, padahal justru sebaliknya, beliau adalah sosok pebisnis yang sukses. Kiranya begitu saja. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bermanfaat bagi yang menontonnya dan mendengarkannya. Cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan atau hadis yang tidak baku apa gimana, saya mohon maaf, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah semata. Cukup sekian, saya akhiri. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.